dari Universitas Bina Dharma, program studi ilmu komunikasi. Ya, baik. Di sini Mbak, untuk materinya saya ingin mewawancarai Mbak untuk bertanya soal pasal penerapan dan pelanggaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Mbak, pelanggaran atau penerapan Pancasila yang pernah Mbak alami itu apa aja? Kalau penerapan yang saya terapkan di kehidupan sehari-hari itu, saya bisa menjalankan sholat 5 waktu dan itu juga tepat waktu. Kalau untuk pelanggarannya, saya pernah membuli lewat lewat kata-kata dan perilaku saya seperti itu. Itu pelanggaran. Mungkin ada lagi Mbak salah satu contoh penerapan dan pelanggaran lainnya. Kalau untuk penerapannya itu, saya juga biasa menolong orang lain di sekitar saya yang saya anggap kesusahan atau seperti apalah gitu. Untuk pelanggarannya, kalau di dalam organisasi itu saya biasanya memaksakan kehendak saya sendiri seperti itu kalau di organisasi ya. Oke, perkenalkan Kak Ayu. Halo ya. Perkenalkan sebelumnya saya Mita Kurniasari, asal Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah. Nah, di sini Kak mau berbincang sedikit mengenai untuk penerapan dan pelanggaran Pancasila guna untuk tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Iya. Ulang. Nah, menurut kakak nih yang pernah kakak alami dalam penerapan dan pelanggaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kakak itu contohnya apa saja ya Kak? Oke, terima kasih ya sebelumnya Mita udah bersedia mewawancarai kakak. Jadi untuk mempertegas dulu, kakak ini adalah seorang guru tingkat SMP ya. Satuan tugasnya ada di SMP Negeri 19 Palembang. Kakak mengajar bahasa Indonesia. Nah, jadi Mita, kalau untuk pelanggaran Pancasila ya, ada beberapa hal yang kakak temukan. Pertama, itu ada pelanggaran dari sila pertama. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana kalau di sekolah kakak ini ada yang namanya pada pengawalan pagi itu ada sholat duha dan baca Quran bersama. Anak-anak yang sholat duha dan ini mereka tuh sering kabur dari tanggung jawab sebenarnya, karena itu menurut kakak adalah salah satu pelanggaran Pancasila, di mana mereka itu seharusnya menerapkan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan perintah agamanya masing-masing. Tapi di sini kenyataannya anak-anak itu masih sering sekali melanggar dengan berpura-pura halangan, terus itu mereka kabur atau mereka bersembunyi ketika ada jadwal sholat duha itu. Nah, itu salah satu pelanggaran dari sila pertama. Terus namanya anak-anak ya Minta ya, terjadi pula saling ejek, di mana ini juga melanggar beberapa silah kita ya. Nah, di mana itu ada kerasisan. Misalnya dia sering bilang hitam. Nah, padahal itu kan berkonotasi negatif. Nah, hitam kayak Papua, atau misalnya dia juga bilang temennya itu Cino. Nah itu tuh sangat diskriminatif ya. Padahal kita tuh sebenarnya tidak boleh mengkotak-kotakan orang. Jadi pelanggaran-pelanggaran kecil yang dinormalisasikan dan dianggap sepele sebenarnya oleh ini. Lalu apalagi yang menjadi pelanggaran Pancasila masih banyak. Terus itu masih terjadi bullying kan di ini, dimana anak-anak ini masih saling ejek, dia masih mengganggu temannya, dan dia itu ketika menemukan temannya yang berbeda dengan teman yang lain, mereka itu akan tidak merasa satu dengan mereka. Nah itu udah melanggar lagi nih. Sebenarnya dengan anak-anak ini adalah mereka yang paling banyak melanggar di kalangan kita pelanggaran Pancasila, pelanggaran-pelanggaran kecil yang akhirnya mengakar dan akhirnya nanti ketika dewasa mereka membiasakan pelanggaran yang lebih besar kayak gitu. Kalau menurut kakak nih, untuk penerapannya itu apa saja ya Kak?
Oh, kalau buat penerapannya, nah sebenarnya kalau penerapan, nah ini dia kontradiktif Mita. Jadi dia itu adalah pelanggar paling banyak, tapi paling mudah untuk kita tanamkan nih, dan harusnya memang sudah kita tanamkan dari sekarang. Misalnya nih Mita, anak-anak ini adalah penerap Pancasila yang paling bagus. Karena apa? Pertama, mereka itu melakukan upacara nih setiap hari Senin, di mana upacara ini mengandung banyak sekali ya, banyak sekali apa? Banyak sekali filosofi. Mulai dari ini saling menghargai. Nah, Mita menyambung yang tadi ya. Jadi pertama, anak-anak itu menerapkan upacara, di mana upacara itu adalah sebuah makna simbolis kebangsaan ya, yang mana di dalamnya itu terdapat banyak-banyak sekali simbol negara, upacara kebanggaan, di sana ada UUD, Pancasila dan sebagainya. Jadi mereka itu adalah garda terdepan penerapan. Lalu ada juga misalnya kegiatan ekstrakurikuler yang memang menumbuhkan jiwa-jiwa Pancasila mereka, seperti pramuka, paskibra. Di situ kan dari paskibra dan Pancasila itu mereka bisa belajar kepemimpinan, gotong royong, diskusi, dan bagaimana hidup bermasyarakat, yang sebenarnya sangat mencerminkan Pancasila sekali. Sebenarnya juga nih, sebenarnya mereka tuh juga yang paling dekat mengamalkannya. Misal lagi sila pertama ketuhanan, mereka mengamalkannya dengan gimana? Mereka tuh berdoa setiap pagi sebelum memulai pelajaran, di mana itu menerapkan sila pertama ketuhanan. Berdiskusi itu menerapkan sila Pancasila keempat. Terus mereka kalau gotong royong membersihkan kelas, udah sila ketiga, persatuan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau melihat pelanggaran yang mereka lakukan itu sebenarnya lebih sedikit rasionya dibanding dengan apa? Dibanding dengan penerapan yang mereka lakukan kalau di lini sekolah. Nah, sebenarnya juga kalau di lini sekolah penerapannya itu banyak, misal kayak juga menghormati orang yang lebih tua, karena di sekolah itu kan ada tingkatan-tingkatan, ada guru, ada kepala sekolah, dan ini mereka belajar saling menghormati. Sebenarnya Pancasila itu hidup dan dekat sekali dengan kehidupan para siswa. Mungkin itu sih yang terpikir saat ini. Ya, berarti penerapan dan pelanggaran Pancasila ini sudah kita lakukan terkadangnya di kehidupan kita sehari-hari, baik itu dari gotong royong dalam masyarakat, berdiskusi bersama teman. Betul. Apa yang kita lakukan itu sudah termasuk Pancasila, termasuk kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Ya. Ya, dan ini merupakan peran semua pihak sebenarnya Mita untuk menerapkannya. Jadi bukan tugas satu orang, bukan tugas guru PPKN saja. Jadi penerapan Pancasila ini Mita nggak menjadi tugas satu atau dua orang guru aja, apalagi cuma menjadi tugas dari guru PPKN. Jadi penerapan Pancasila ini haruslah menjadi tugas kita bersama, karena untuk menanamkan nilai-nilai baik dari Pancasila itu butuh integrasi dari semua pihak, bahkan dari pihak sekolah, pihak rumah, dan pihak masyarakat, biar terbentuk anak-anak yang punya nilai yang sama Pancasilanya. Nah, itu yang paling penting ya dari penerapan Pancasila ini sebenarnya. Terus juga di sekolah ini, nah ini yang biasa kita temukan itu adalah ketidaksamaan persepsi. Nah, jadi yang pertama harus kita perbaiki adalah persepsinya. Nah, ini Mbak, saya mau tanya untuk solusi dalam pelanggaran ini agar tidak terulang, agar menjadi lebih baik, sehingga kita tuh pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu lebih fleksibel dan lebih mudah untuk diterapkan. Salah satunya bagaimana solusi kita menghadapi siswa yang membuli. Oke, bagus banget pertanyaannya ya. Nah, jadi Mita, ketika kita menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Pertama kali, kita harus menegur mereka dan mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang tidak baik atau hal yang salah. Nah,
Jadi Mita, kita bisa mendekati mereka. Mereka itu sebenarnya kalau anak-anak, mereka tuh hanya tidak tahu value ya apa yang mereka lakukan. Oh, mereka tuh tidak tahu kalau misalnya oh membuli ini melanggar, oh membuli ini misalnya adalah perbuatan yang tidak baik kayak gitu. Karena mereka tuh kadang merasa, oh aku nih cuma main-main kok sama dia, aku tuh nak main dengan dia, ngatai dia hitam, ngatai dia cak Papua atau ngatai dia Cina itu, aku tuh main-main sama dia. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu Mita ya. Kita harus mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan itu termasuk sebuah kerasisan. Nah, apa langkah-langkah yang bisa kita ini? Pertama, kita bisa mendekati anak itu secara personal dan memberikan konseling secara langsung ketika kejadian itu terjadi. Misal ada seorang anggaplah siswa A dan siswa B. Siswa A mengatakan, oke, Mita, kita melanjutkan percakapan tadi ya. Jadi kalau misalnya terjadi pelanggaran, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita kalau terjadi pelanggaran ya terhadap nilai-nilai Pancasila ini di lingkungan sekolah, kita sebagai pendidik itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah hadir ketika kejadian itu terjadi. Hadir di sini maksudnya gimana? Jadi ketika kejadian itu terjadi, kita tuh harus langsung merespon dan bertindak. Seperti misalnya ada salah satu murid A dan murid B yang mereka tuh saling ejek gitu. Mereka saling ejek misalnya, oh hitam, Cina dan sebagainya. Kita harus langsung hadir, memanggil mereka yang melakukan itu, dan kita lakukan konseling itu kayak kita tanya dia mengerti nggak apa yang dia lakukan, terus kita tanya juga nih sama dia kalau ngerti nggak kalau itu tuh bagian dari kerasisan kayak gitu. Nah, jadi setelah kita tahu ini, kita berikan edukasi ke dia kalau yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak diperbolehkan ya, karena itu kan selain menyakiti temannya, itu tuh juga perbuatan yang tidak sopan ya. Nah, bisa menyinggung banyak pihak. Nah, lalu ketika kejadian ini berulang atau sering terjadi, maka yang harus kita lakukan itu adalah melibatkan orang tua sebagai pihak yang lebih dekat dengan mereka untuk ikut mengatasi masalah ini. Karena memang Mita, dalam pengintegrasian nilai-nilai Pancasila itu kita tuh membutuhkan peran semua orang. Jadi udah Mbak bilang di awal kan, kalau misalnya penanaman Pancasila ini bukan tanggung jawab 1-2 orang, tapi tanggung jawab semua orang. Nah, jadi disinilah kita melibatkan peran keluarga. Kita libatkan peran keluarga yang mana kita tuh kasih tahu ke orang terdekat, orang tua, orang di rumahnya bahwa anak ini melakukan ini loh. Nah, kita tuh ngasih tahu ini biar mereka ikut menasehati anaknya, ikut menanamkan nilai, dan kita tuh ngasih tahu bahwa anaknya melakukan yang salah biar dia juga bisa tegur. Nah, karena di dalam pengintegrasian nilainya tadi itu tuh kan jadi harus ada kesinambungan. Jadi di sekolah dikasih tahu, di rumah dikasih tahu lagi nih, biar anaknya tuh selalu ingat kalau itu perbuatan yang tidak baik. Iya, betul. Berarti peran orang tua itu juga mendukung. Oh, asli. Kita bukan cuma dari tenaga pendidik saja, tetapi Iya. peran orang tua juga itu mendidik kita. Iya, karena malah sangat besar peran orang tua ini, karena orang tua itu menjadi madrasah pertama mereka kan. Nah, tanpa kalau misalnya cuman guru yang berperan atau pendidik atau orang-orang di sekolah, ketika di rumah dia lupa nih, atau dia kayak cuman berpura-pura di sekolah doang, dia kayak berubahnya, tapi di rumah dia tetap melakukan hal yang sama, dan itu yang kita hindari ya Mita ya. Jadi karena kita tuh pengen ini nih jadi kebiasaan sehari-hari loh, yang nilai-nilai baik yang terintegrasi dengan dia tuh, jadi bukan ketika di occasion tertentu aja, tapi pengennya itu jadi sehari-harinya juga kayak gitu nih. Nah, terus misalnya udah dari orang tua, dari sekolah, nah kita juga harus melibatkan masyarakat. Nah, biar apa? Biar kalau sama di masyarakat juga terjadi hal yang sama. Jadi ketika dia pergi bermain, dia tahu hal ini tidak baik. Nah, dan ketiga elemen ini kalau di pendidikan itu disebutnya koordinasi ya. Nah, 3 koordinasi ini harus berkesinambungan ya satu sama lainnya.
karena nggak bisa salah satu tuh nggak bisa melepaskan perannya, karena ketika salah satu melepaskan perannya pasti ada yang nggak seimbang. Mm-mm. Nah, jadi kayak gitulah kira-kira ketika kita untuk penerapan dan pencegahan Pancasila ini ya kita ya. Iya. Mbak, ada yang ingin saya tanyakan lagi. Salah satunya untuk penerapan Pancasila yang kelima nih. Dan penerapan apa saja dan pelanggaran apa saja sih yang berada di sekolah? Oh, sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adil minta ya, kita lihat dulu nih, adil, definisi adil itu apa sih? Apakah adil itu sama dengan sama rata? Nah, enggak kan? Jadi kita harus lihat dulu nih, adil itu artinya memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, bukan sama rata. Nih, maksudnya gimana memberikan sesuatu yang sama porsinya? Misal seorang anak nih, ada anak tuh kan tingkat kognitifnya ada yang cerdas, ada yang masih berproses, ada yang masih membutuhkan bantuan. Nah, mereka tentu nggak sama nih treatmentnya dalam pembelajaran, dan disinilah butuh keadilan. Ternyata misalnya kalau anak-anak yang udah pinter, mereka bisa nih kita biarkan belajar mandiri. Anak-anak yang di pertengahan sesekali kita liatin, dan kita harus kasih pendampingan lebih atau pendampingan ekstra ketika dengan anak-anak yang memang dia masih membutuhkan bantuan. Nah, itu menurut Mbak ya definisi adil. Jadi kita memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, misalnya juga dengan anak-anak dengan latar belakang orang tua yang udah bagus nih, misalnya orang tuanya lengkap, orang tuanya perhatian, pasti nggak akan sama treatment atau ininya dengan anak-anak yang broken home. Iya, jadi kita tuh berikan sesuai porsinya, karena ketika kita memberikan sama rata, pasti akan ada kejomplangan, ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Karena dia itu selain ini kan ada faktor lain yang mendukung dia, sedangkan yang satu hal ini dia cuman inilah yang kita ini. Nah, kayak gitu kita kalau keadilan ya. Kalau di rumah itu lebih ke peran orang tuanya masing-masing lah. Yang bisa dijelaskan cuma peran di sekolah ya. Kalau untuk pelanggaran Mbak, seperti apa itu? Nah, pelanggarannya tuh bisa kayak yang Mbak contohkan tadi, pilih kasih atau menyamaratakan treatment yang akan kita berikan ke siswa. Misalnya tadi kita sama semua, misalnya kita sama-sama. Kalau pelanggaran yang terjadi tadi udah dibilang, kalau misalnya kayak penyamarataan treatment, misalnya kan kalau di kelas nih, kalau kita misalnya sama-sama cuman menjelaskan sekali, iya anak-anak yang pintar langsung paham nih, anak-anak yang medium mungkin sedikit-sedikit bingung, tapi yang masih butuh masih butuh bimbingan pasti bingung banget, bahkan dia nggak mengerti. Maka itulah yang membuat anak-anak tuh nggak terlibat aktif. Nah, itu tuh salah satu pelanggaran loh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara kita tidak sadar ya, padahal itu hal kecil loh. Nah, padahal harusnya apa yang harus kita lakukan? Berikan pendampingan yang semestinya, kayak itu Mita. Terus ketidakadilan bisa juga berarti kalau misal anak-anak nih, kan ada beberapa oknum guru yang misalnya dia itu pilih kasih karena misalnya anak ini nih suka ngasih dia hadiah, tapi kalau anak ini enggak, kayak gitu pasti berbeda treatmentnya. Nah, tapi itu untuk oknum guru ya, ini disclaimer aja, ada beberapa oknum guru aja yang kayak gitu, yang bisa kita hitung jari lah orang-orang seperti itu. Banyak juga kok orang-orang yang tulus di bidang ini, dan mereka itu sangat kata menyayangi anak-anak. Berarti sama aja yang ketidakadilan tadi dalam dunia pendidikan itu. Padahal ada juga anak-anak tuh yang butuh bimbingan, walaupun benar. mereka mengerti sebenarnya. Jadi Mbak, apa nih untuk penerapan Pancasila ini agar lebih luas dan lebih efektif menurut Mbak? Oke ya, jadi kalau kita mau berbicara biar lebih efektif, peran kita tuh kita harus memaksimalkan integrasi dari semua pihak ya, yang utamanya Mita kan misalnya dari pihak
kita bisa bilang masyarakat ya, karena berada di luar sekolah. Nah, Mbak yang berada di sekolah, terus ada pihak rumah. Nah, integrasinya tuh harus kuat. Nah, memulai integrasi ini dari mana? Dari komunikasi dulu. Harus ada penyamaan pandangan, terus satu value, satu nilai yang sama. Nah, ketika integrasi ini sudah kuat, terus dia kaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan dimasukkan ke dalam keseharian anak-anak, insya Allah penerapan nilainya itu akan. Baik Kak Ayu, terima kasih udah sharing ke saya. Mungkin itu saja yang wawancara yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tanyakan ke Mbak. Oke, terima kasih juga Mita ya udah mau chit-chat bareng Iya. aku. Oke, semoga nanti lain kali kita bisa ngobrol lagi ya soal ini, soal